Tapi kita tak boleh ambil pemain yang tak ada jiwa nak main untuk negara, untuk wakil Malaysia. Buat apa jadi naturalisasi? Baik ambil player-player lokal je tau kalau macam ni. Yang perform lagi daripada dia pun ada. Bukan marah, cakap. FAM kita buat apa? Meeting lagi ke tu? Drama naturalisasi di laga Malaysia versus Bahrain. Penyokong kecewa dan hilang kepercayaan. Tengok ni minit 80 ni. Siapa bola? Lucu nak ni lah. Tapi kau awak buat muka. Jember dah semula. Natural bat. Oh Allah. Natural. Dia memang air yang aku sungguh pun. Belah-belah posisi ni tengok bola jadi keberdosa. Pertandingan antara Malaysia dan Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Asia yang baru-baru ini digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil berubah menjadi ajang penuh drama dan rasa kecewa mendalam bagi ribuan penyokong Harimau Malaya. Apa bola? Lucu nak ni lah. Tapi kau awak buat muka. Jember dah semula. Natural bat. Oh Allah. Natural. Dia memang air yang aku sungguh pun. Belah-belah posisi ni tengok bola jadi keberdosa. Tapi kita tak boleh ambil pemain yang tak ada jiwa nak main untuk negara, untuk wakil Malaysia. Kalau setakat datang Malaysia, lepas tu stay dekat kelab sampai 5 tahun, lepas tu perangai pula macam haram jadah, main pula atas padang macam gampang, buat apa jadi naturalisasi? Baik ambil player-player lokal je tau kalau macam ni. Yang perform lagi daripada dia pun ada. Bukan marah, cakap. Kehadiran 4 pemain naturalisasi, 3 diantaranya berstatus pemain diaspora dengan pengalaman bermain di Eropa dan Timur Tengah, menjadi alasan utama publik menggantungkan harapan tinggi. Namun, seiring peluit babak pertama ditiup, harapan itu mulai luntur satu demi satu. Salah satu pemain naturalisasi asal Afrika tampak bermain lambat dan kehilangan bola berkali-kali, sedangkan pemain keturunan Malaysia Inggris yang diplot sebagai gelandang kreatif justru tampak malas berlari, seperti yang disampaikan komentator lokal dalam siaran langsung. Momen kontroversial, pemain naturalisasi jadi beban. Puncak kekecewaan penyokong terjadi di menit ke-39. Ketika Bahrain tengah menekan pertahanan Malaysia, seorang pemain belakang naturalisasi melakukan blunder fatal dengan mengirim bakpas lemah yang langsung disambar penyerang Bahrain. Stadion pun seketika terdiam, sebelum akhirnya sorakan ejekan terdengar dari beberapa sisi tribun. Bukannya bangkit, permainan para pemain naturalisasi justru semakin buruk. Seorang winger naturalisasi asal Amerika Selatan yang diharapkan menjadi senjata serangan balik malah sibuk melakukan gerakan individu tak efektif dan terlihat tak menyatu dengan rekan-rekan lainnya. Komentator televisi nasional pun menyebutnya, ini bukan kerja sama tim. Ini ego pribadi. Ambil pemain naturalisasi dan akhirnya malangnya kita terus jatuh menudung. Ranking jatuh teruk sampai 170 lebih. Kalah 10-0, kalah 6-0. Kita hentam FAM bagai nak rak. Walhal mereka dah bagi peluang untuk pemain tempatan menonjol, tapi tak berkesan. Macam-macam inisiatif dah dibuat kan. Tak ada apa yang nak dikatakan menganaktiri pemain tempatan sebab kita dah bagi peluang sejak dulu lagi. Jurulatih pun tukar bersilih ganti, tapi tak ada impak pun. Sebab kalau kita terus kekalkan ke semua pemain warisan dan naturalisasi, sampai bila-bila pun kita tetap di paras yang sama. Tekanan mental dan reaksi penyokong. Di babak kedua, pelatih Malaysia mencoba memasukkan pemain lokal untuk menggantikan 2 pemain naturalisasi yang tampil di bawah performa. Namun sayangnya, momentum sudah hilang dan Bahrain yang lebih solid secara taktik menambah 2 gol lagi, hingga skor akhir 0-3 tercipta. Begitu peluit akhir dibunyikan, wajah-wajah kecewa terlihat jelas. Beberapa penyokong bahkan terdengar meneriakkan, balik negara asal. Ini tim kebangsaan, bukan pasukan sewaan, ke arah lapangan. Suasana pasca pertandingan pun berubah panas. Di luar stadion, video-video penyokong yang menangis dan menyuarakan kekesalan terhadap kebijakan naturalisasi pun mulai tersebar luas di media sosial. Netizen dan media sosial, ini bukan harimau, ini boneka. Tak lama setelah laga usai, tagar gagal naturalisasi dan harimau lemah langsung menduduki posisi teratas di Twitter Malaysia. Banyak netizen menyindir performa para pemain naturalisasi yang dianggap tidak memiliki roh dan jiwa sebagai pejuang tanah air. Kita ini bukan kekurangan pemain lokal, tapi kita kehilangan rasa percaya diri karena terlalu sibuk mencari jalan pintas, tulis seorang netizen di X. Sejumlah klip video dari pertandingan viral di TikTok dan Instagram. Salah satunya menunjukkan momen saat pemain naturalisasi Malaysia berjalan santai saat bola direbut Bahrain. Hal ini membuat penyokong marah besar. Video tersebut diberi caption, gaji besar, main macam jalan-jalan. Pengamat dan legenda sepak bola angkat bicara. Mantan legenda Harimau Malaya, Khalid Jamlus, dalam wawancara pasca pertandingan di saluran Astro Arena, mengecam keras performa para pemain naturalisasi. Ini bukan soal warna kulit atau asal negara. Ini soal semangat untuk bermain demi bendera. Kalau kamu datang ke sini hanya untuk kontrak dan tidak hormati jersey kebangsaan, lebih baik kamu pulang saja.
Begitu pula pengamat sepak bola dari Universitas Malaya, Profesor Razak Harun, menyebut naturalisasi tanpa proses seleksi hati-hati adalah bom waktu. Banyak dari mereka datang hanya dengan rekam jejak statistik, tanpa benar-benar memahami identitas sepak bola Malaysia. Kita perlu kembali ke dasar, membangun dari akar rumput. Kritik ke FAM dan ancaman pemboikotan. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pun menjadi sasaran kemarahan publik. Banyak penyokong menuduh FAM hanya memikirkan jalan pintas untuk mencari prestasi, bukan membangun sistem jangka panjang. Di luar stadion, beberapa kelompok penyokong seperti Ultras Malaya menyatakan akan boikot pertandingan berikutnya jika FAM tidak mengevaluasi total kebijakan naturalisasi. Kami cinta Harimau Malaya, tapi bukan yang seperti ini. Kami mahu pemain yang berjuang, bukan yang main sambil acuh tak acuh, ujar seorang pemimpin Ultras dalam wawancara lokal. Drama di ruang ganti, info bocor ke media. Lebih panas lagi, sehari setelah pertandingan, muncul laporan dari media lokal yang mengutip narasumber dari internal tim bahwa ada ketegangan di ruang ganti antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Beberapa pemain lokal disebut merasa diremehkan dan tidak diberi kesempatan, padahal mereka telah berjuang sejak kualifikasi sebelumnya. Salah satu pemain senior bahkan disebut mengucapkan kalimat, "Kami ini orang Malaysia, tapi kami hanya jadi cadangan untuk orang yang baru masuk 2 bulan." FAM menolak berkomentar langsung, tetapi menyatakan akan mengadakan evaluasi menyeluruh dalam waktu dekat. Pemerintah diminta turun tangan. Sorotan tajam juga datang dari beberapa politisi dan mantan menteri sukan. Dalam pernyataan di Dewan Rakyat, seorang anggota parlemen menyatakan bahwa naturalisasi yang tak terkawal akan merusak identitas sukan nasional. Kita bukan klub liga profesional yang bisa sewa pemain asing sesuka hati. Ini tim kebangsaan yang harus jadi kebanggaan anak-anak muda Malaysia. Beberapa petisi daring telah bermunculan, mendesak Menteri Belia dan Sukan untuk mengadakan sidang terbuka dengan FAM dan wakil-wakil penyokong. Tapi kita tak boleh ambil pemain yang tak ada jiwa nak main untuk negara, untuk wakil Malaysia. Buat apa jadi naturalisasi? Baik ambil player-player lokal je tau kalau macam ni. Yang perform lagi daripada dia pun ada. Bukan marah, cakap. FAM kita buat apa? Meeting lagi ke tu? Tengok ni minit 80 ni. Siapa bola? Lucu nak buat ni tak? Tapi kau awak buat muka. Jemberlah semula. Natural bat bang. Allah. Natural dia tu memang air yang aku sungguh pun. Bila-bila puasa ni tengok bola jadi keberdosa bodoh. Taiman ataupun Faisal Halim yang akan dikorbankan. Apa yang akan dilakukan dulu? Dan seterusnya percubaan dilakukan oleh pasukan Oman. Ini lihat yang mana percubaan. Ambil pemain naturalisasi dan akhirnya malangnya kita terus jatuh menudung. Ranking jatuh teruk sampai 170 lebih. Kalah 10-0, kalah 6-0. Kita hentam FAM bagai nak rak. Walhal mereka dah bagi peluang untuk pemain tempatan menonjol, tapi tak berkesan. Macam-macam inisiatif dah dibuat kan. Tak ada apa yang nak dikatakan menganaktiri pemain tempatan sebab kita dah bagi peluang sejak dulu lagi. Jurulatih pun tukar bersilih ganti, tapi tak ada impak pun. Sebab kalau kita terus kekalkan ke semua pemain warisan dan naturalisasi, sampai bila-bila pun kita tetap di paras yang sama. Ada Alif Aiman ataupun Faisal Halim yang akan dikorbankan. Apa yang akan dilakukan dulu? Dan seterusnya percubaan dilakukan oleh pasukan Oman. Ini lihat yang mana percubaan yang menggegarkan. Tengok ni minit 80 ni. Siapa bola?
Lucu nak buat ni tak? Tapi kau awak buat muka jember lah semula. Nak tu